작가랑 사귀었던 사이예요, 제가. 좋아하니까 출연자 중 누군가를 네가 쫓아낼 권리는 없지. 선택하지 않으면 어느 주든 커플 천국이든. 난 너가 여기다 다 버리고 갔으면 좋겠다. 그리고 옛날에 좋아해. Kali ini Ninet akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 7, Markyu, mari kita review. Karena ada satu peserta wanita yang kabur, para kru pun kebingungan hingga akhirnya Wooju merelakan dirinya dicoret dari daftar penulis acara dan mengikuti acara menjadi peserta sebagai wanita dari masa lalu Kim Jong-hun. Para kru pun menjelaskan perubahan itu pada para peserta. Mereka terkejut ketika mengetahui hubungan masa lalu Jong-hun juga Wooju. Dan syuting pertama Wooju pun dimulai, tapi ia terlihat begitu sangat canggung dan selalu melihat kamera, membuat timnya geleng-geleng kepala. Permainan kali ini, Ki-baek tak disangka berpasangan dengan Wooju. Mereka pun bermain dengan penuh semangat. Ki-baek terpesona melihat Wooju yang tersenyum dengan lebar, hingga akhirnya menjadi canggung sendiri karena sudah terlalu dekat. Karena menang, mereka pun diberikan tiket khusus, yaitu 1 kali kencan. Dan karena sama-sama ingin mendapatkan tiket itu, keduanya pun sampai bermain game, hingga akhirnya Ki-baek lah pemenangnya. Ki-baek menggunakan kartu itu untuk kencan bersama Cho-hee. Mereka pun hendak pergi ke pantai, tapi Ki-baek malah mengajak naik sepeda. Cho-hee pun merasa kelelahan, ditambah Ki-baek melajukan sepedanya dengan kencang meninggalkan para kru, lalu mematikan mic-nya. Cho-hee ternyata bermuka dua, karena Ki-baek mengetahui jika Cho-hee telah mengancam Yoo-hyung mengenai dirinya yang sudah berbohong karena sudah memiliki kekasih. Cho-hee akan membeberkannya jika Yoo-hyung tak meninggalkan acara. Cho-hee mengira Ki-baek menyukai Yoo-hyung, maka dari itu ia menyingkirkan wanita itu. Tapi ia pun baru tersadar jika wanita yang disukai Ki-baek sebenarnya adalah On Wooju. Ki-baek pun memperingati jika Cho-hee tak seharusnya seperti itu. Karena menjadi peserta, ibu Wooju dan anak kecilnya datang ke pulau membawa baju-baju untuk Wooju. Dan sungguh plot twist, dikira anak kecil itu adalah anak Wooju, tapi ternyata ia adalah anak dari teman Wooju. Ki-baek merasa lega, tapi adiknya begitu terkejut dan seketika lesu, karena sepertinya ia menyukai wanita itu. Namun, ia semangat lagi ketika mengetahui jika wanita itu adalah seorang ibu tunggal. Wooju masuk ke lokasi syuting dengan tampilan yang rapi dan cantik, membuat semua orang terpana. Dan kali ini permainan jujur atau minum. Dan wanita bermuka dua, Cho-hee mulai aksinya kembali. Ia menanyakan alasan Wooju dan Jong-hun dulu putus. Jong-hun pun menjawab jika itu hanya alasan sepele, yaitu karena microwave-nya rusak. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ketika 8 tahun lalu, ketika mereka merayakan ulang tahun ketiga hubungan mereka, ibu Jong-hun datang. Wooju pun marah besar pada Jong-hun karena ia telah berbohong mengenai status keluarga Wooju pada ibu Jong-hun. Dan acara selanjutnya adalah para wanita akan memilih pasangannya. Wooju memilih Jong-hun dan Cho-hee memilih Ki-baek. Cho-hee meminta Ki-baek memilih dirinya, dan setelah semua kru pergi, Cho-hee bermuka dua malah mengancam. Jika tak memilihnya, maka ia akan menghancurkan acara. Begitu juga dengan On Wooju. Sedangkan Wooju dan Jong-hun berkencan dengan memungut sampah bersama, dan berakhir di sebuah pantai sampah. Jong-hun meminta Wooju untuk membuang semua hal tentang mereka dulu, dan diri Jong-hun yang dulu, sesuai dengan filosofi tentang tempat itu. Di detik-detik untuk memilih pasangan terakhir, Ki-baek sempat bingung karena ancaman Cho-hee, dan setelahnya mendapat semangat lalu mencari keberadaan Wooju dan tiba-tiba ia menyatakan rasa sukanya pada Wooju. Dan kini tibalah penentuan pemilihan pasangan dimulai. Ki-baek ternyata memilih Cho-hee. Dan siapakah yang akan dipilih Wooju? Namun tiba-tiba sudah 1 bulan kemudian, Wooju memilih menonton acara penayangan perdananya bersama dengan keluarga dan juga keluarga Ki-baek. Wooju dan Ki-baek pun menjadi canggung setelah 1 bulan tak bertemu satu sama lain, namun akhirnya mencair juga.
karena sudah saling jujur dengan perasaan masing-masing dan akhirnya mereka pun berselepetan. Ternyata Woo-ju tak memilih siapapun di penghujung acara itu, dan episode 7 pun berakhir di situ.